Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kasus yang kita bahas tadi adalah ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian ada dua saudara laki-laki kandung dan ada dua saudari perempuan kandung dan juga ada paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris, ini adalah sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana bagian-bagian tersebut di sana ada ahli waris yang mendapatkan porsi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fardhatan minallah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui kondisi hambanya, sehingga berkaitan tentang masalah harta ini langsung Allah yang menetapkannya. Langsung Allah yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Karena bicara tentang masalah harta, ini adalah permasalahan yang rentan terjadi fitnah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji. Jadi ada kalanya ketika enggak ada harta, kadang dia rajin ibadah, silaturahim lancar. Ketika sudah ada harta sedikit, apalagi harta peninggalan orang tua, ini sering terjadi permasalahan yang seharusnya itu semua adalah termasuk nikmat yang harus disyukuri. Karena harta warisan itu adalah harta yang didapat enggak perlu capek-capek kerja. Harta warisan itu adalah harta yang didapat gak perlu dia keluarkan keringat. Bahkan itu adalah hasil jerih payah orang tuanya dulu, yang harus disyukuri oleh para ahli warisnya. Namun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak menyadari itu adalah nikmat, kadang-kadang bisa berubah menjadi musibah, berubah menjadi malapetaka di antara ahli waris. Yang sebelumnya silaturahim antara abang beradik bagus, ada sedikit harta peninggalan orang tua sudah ribut-ribut, sampai gak ngomong-ngomong lagi. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan nyan sampai mati hendak ngomong maaf. Ya.
sampai mati saya akan enggak akan maafkan dia. Jadi ada kita dengar seperti itu. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kondisi hamba-Nya. Apakah gara-gara ada harta ini jadi ribut di antara ahli waris? Bukankah harta peninggalan warisan itu adalah nikmat? Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah kasus yang ditanyakan kepada kami berkaitan hak waris daripada pihak saudara. Nah, tentu jadi sebuah pertanyaan, kapan saudara kandung daripada almarhum, berarti abang ataupun adik yang perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu mendapatkan hak warisan? Di baru-baru ini ada kasus ketika seorang suami meninggal dunia, belum ada keturunan, meninggalkan seorang istri. Kemudian almarhum punya 2 saudara laki-laki kandung dan 2 saudari perempuan kandung. Jadi ada 2 saudara laki-laki kandung dan 2 saudari perempuan kandung. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris? Jadi sekali lagi, dalam kasus yang kita bahas tadi adalah ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian ada 2 saudara laki-laki kandung dan ada 2 saudari perempuan kandung, dan juga ada paman daripada almarhum, berarti adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah. Maka dalam hal ini yang berhak menjadi ahli waris yang pertama itu adalah istri. Jadi istri mendapatkan ataupun dia termasuk ahli waris yang mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua, yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung. Nah, karena kita juga mendengar ada sebagian orang mengatakan dalam kasus tadi itu yang berhak yang laki-laki saja, sedangkan yang perempuan tidak berhak. Ini adalah pernyataan yang keliru. Maka kita harus benar-benar bertanya kepada orang-orang yang faham dalam permasalahan warisan ini. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tegaskan bahwasanya jangan sampai kita bertanya kepada orang yang tidak faham, karena akan boleh jadi ketika ketidakfahaman dia itu membuat orang yang seharusnya berhak dia haramkan. Ada ahli waris yang berhak, dia katakan enggak ada hak. Ataupun ada ahli waris yang tidak berhak, lalu dia katakan ada hak. Maka di sana penting tentang permasalahan bab hijab dalam permasalahan warisan. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ketika almarhum meninggal dunia punya saudara laki-laki dan saudari perempuan, ada abang dan adik perempuan, maka sekali lagi dua-duanya ini ada hak. Bukan hanya laki-laki saja berhak. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, dalilnya dari mana? Dalilnya bisa kita buka sama-sama di dalam surat An-Nisa ayat 176, ayat terakhir daripada surat An-Nisa. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala membahas, dalam ayat ini Allah membahas tentang permasalahan kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, enggak ada lagi orang tua dan enggak ada anak, tapi dia punya saudara dan saudari kandung. Maka salah satu potongan ayat dalam surat An-Nisa ayat 176 menjelaskan, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi ketika almarhum yang meninggal dunia ini punya ikhwatar rijala wa nisaa, punya saudara kandung yang laki-laki dan punya saudari kandung yang perempuan, falidzakari mislu hadzil unthayain,
maka mereka dua-duanya termasuk ahli waris, dan dalam pembagian kepada mereka ini berlaku kaedah 2:1 antara saudara laki-laki kandung dengan saudari perempuan kandung. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini di sana ada hak saudara dan saudari kandung. Ya, dua-duanya ada hak. Ya. Sekali lagi, bukan hanya saudara laki-laki saja yang berhak, tapi juga saudari perempuan juga ada hak. Nah, kemudian bagaimana dengan adik ayah daripada almarhum, paman daripada si mayit yang meninggal dunia? Maka dalam hal ini dia tidak termasuk ahli waris, karena dia terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Ya. Jadi kalau ada saudara kandung dengan almarhum, abang daripada yang meninggal dunia, dan satu lagi ada adik ayah daripada almarhum. Nah, ini kan kalau kata orang kita bilang, ini kan wali sih. Ya. Maka dalam hal ini secara hubungan kekerabatannya lebih dekat saudara kandung daripada paman. Maka dalam urutan asabah, saudara kandung ini lebih berhak daripada paman, sehingga ketika ada saudara kandung daripada almarhum, dia akan menghalangi paman daripada si mayit ataupun daripada almarhum. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kasus yang kita sebutkan tadi, timbul juga permasalahan. Apa permasalahannya? Kadangkala ada istri yang ditinggalkan oleh almarhum ini tidak mau memberikan hak kepada saudara kandung daripada almarhum. Karena alasan ini, harta ini kami cari sama-sama. Ya. Ini kami bangun dari nol dulu. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau harta ini didapat setelah perkawinan, maka di sana berlaku adanya harta bersama. Ataupun dalam bahasa Acehnya ada harta saharkat, ataupun dalam bahasa Jawanya ada harta gonogini, ataupun dalam bahasa Melayunya ada harta sepencarian. Nah, jadi dari harta bersama itu, walaupun yang lebih dominan bekerja misalkan suami, istri sebagai ibu rumah tangga, maka di sana ada hak juga seorang istri daripada harta tersebut secara bersama dengan suaminya. Karena walaupun misalkan suami lebih dominan bekerja, istri di rumah kan bukan duduk-duduk saja. Dia secara enggak langsung juga ikut membantu suaminya dalam bekerja, tapi dalam hal mengurusi rumah tangganya. Bahkan ada seorang istri yang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji dan lain sebagainya. Suaminya fokus di pekerjaannya. Maka ini dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Bahkan kalau kita lihat di sebagian tempat, ada yang lebih dominan bekerja istrinya. Jadi istrinya udah masak di rumah, pergi ke sawah lagi. Ya. Pergi ke sawah. Urina ya semula. Ya. Yang laki-laki enggak, dia kedai kopi. Nah, jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dalam hal ini sekali lagi kita garis bawahi, dari harta yang didapatkan setelah perkawinan itu semua dikategorikan sebagai harta bersama. Dan dari harta bersama itu ada hak secara bersama-sama, yang mana hak ini ditentukan di dalam undang-undang kita ataupun dalam kompilasi hukum Islam. 50% menjadi hak milik suami, 50% menjadi hak milik istri. Ini harus dipilah di awal sebelum harta itu difaraidkan kepada para ahli warisnya. Kita contohkan, misalkan suami istri bekerja sekian puluh tahun, ataupun mereka menikah sekian puluh tahun, ya, 20 tahun, 30 tahun. Harta yang didapatkan sama-sama mulai mereka bangun dari nol. Ya. Qadarullah meninggal suami, ya, meninggalkan seorang istri, dan katakanlah dalam kasus ini tidak ada keturunan. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ini dipastikan sebagai harta bersama, maka harus dipilah di awal.
ketika kita taksir nanti ada harta peninggalan almarhum dalam bentuk sawah, ada harta peninggalan almarhum dalam bentuk rumah, ada harta peninggalan almarhum dalam bentuk uang tabungan, saham, ataupun dalam bentuk barang gadaian oleh almarhum yang mungkin ditebus oleh ahli waris. Ini juga termasuk harta peninggalan. Jadi setelah kita inventarisir harta peninggalan almarhum dan di sana misalkan semua dikategorikan sebagai harta bersama, berarti ini dipisah. Ketika ditaksir misalkan ada nilainya 1 miliar, berarti 500 juta menjadi hak milik istri, 500 juta lagi menjadi hak milik suami. Ini daripada harta bersama. Nah, boleh jadi almarhum suami ini dia punya harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapat sebelum perkawinan, ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua suami. Jadi suami sebelum meninggal, orang tuanya meninggal, orang tua suami meninggal, sehingga dia dapat harta warisan dari orang tuanya. Maka harta warisan dari orang tua suami ini dikategorikan sebagai harta bawaan. Maknanya tidak dibagi dua dulu, tetapi dihitung juga bahwasanya harta ini akan difaraidkan sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Maka ketika kita hitung tadi dari harta bersama ada 1 miliar, berarti 500 juta menjadi hak milik suami, 500 juta menjadi hak milik istri. Kemudian almarhum suami ada harta bawaan. Setelah ditaksir misalkan harta bawaan yang dia dapat warisan dari orang tuanya, ataupun dari hadiah, ataupun dari yang dia dapat sebelum menikah dengan istrinya, setelah ditaksir ada nilainya kurang lebih 300 juta. Nah, berarti total harta peninggalan almarhum yang dikenal dengan istilah fikihnya adalah at-tirkah, itu total semua adalah 800 juta. 500 yang menjadi hak milik suami tadi daripada harta bersama, tambah 300 harta bawaan suami. Nah, itu semua dikategorikan sebagai at-tirkah ataupun harta peninggalan. Dan sebelum difaraidkan kepada para ahli warisnya, diselesaikan dulu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan ini. Termasuklah di sana melunasi hutang-hutang almarhum kalau almarhum ada hutang. Dan yang kedua, menjalankan wasiat-wasiat almarhum kalau almarhum ada pernah berwasiat. Contoh misalkan, kalau saya meninggal nanti tolong nanti dikasih 100 juta untuk masjid, untuk pembangunan masjid, ataupun untuk fakir miskin. Nah, maka kalau kita lihat dari nilai tadi 800 juta harta peninggalan almarhum, diamanahkan oleh almarhum sebelum meninggal, kasih 100 juta buat masjid, maka ini harus dilaksanakan oleh para ahli warisnya. Karena maksimal daripada wasiat itu adalah 1/3. Jadi maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Gak boleh lebih. Kalau lebih, ini harus ada izin daripada ahli waris. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelumnya juga ada kewajiban yang harus diselesaikan berkaitan dengan biaya pemakaman almarhum. Kalau nggak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Jadi 3 kewajiban tadi: biaya pemakaman almarhum, melunasi hutang-hutang almarhum, menjalankan wasiat, dan yang terakhir baru adalah pembagian warisan. Nah, di sana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri mendapatkan lagi hak secara faraid. Berapa istri dapat? Karena dia nggak ada keturunan, maka untuk istri mendapatkan porsi 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Di luar daripada harta bersama tadi. Harta bersama sudah kita pilah tadi di awal. Ya. Sedangkan yang kedua sini adalah harta faraid. Istri dapat porsi 1/4. Oh, katakanlah dari setelah dikurangi kewajiban-kewajiban tadi, dari 800 juta harta peninggalan almarhum tinggal 600 juta misalnya. Ya. Berarti 1/4 daripada 600 juta.
Berapa jatuhnya? Ya, 150. Nah, 150 juta inilah yang menjadi hak milik istri, 1/4. Sisanya nanti setelah dikurangi 1/4 itu, ya, di sana ada hak milik ahli waris yang lain. Untuk siapa? Saudara dan saudari kandung. Berarti 600 juta kurang 150 tinggal 450. Maka 450 ini dibagi untuk saudara dan saudari kandung almarhum yang masih hidup. Berapa porsinya? Tergantung berapa jumlah saudaranya. Intinya, kalau ada laki-lakinya lebih dari satu orang, katakanlah misalkan ada 2 laki-laki 2 perempuan tadi kita contohkan, berarti dari sisa tadi 450 dibagi 6. Oh, kenapa dibagi 6? Ingat aja rumusnya, setiap laki-laki kali 2. Jadi kalau ada 2 laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan 1 bagian, ya. Jadi ini kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain, 2/1. Bukan langsung kita bagi, oh ambil yang laki-laki 2/3, perempuan 1/3, tanpa melihat jumlah. Ketika dilihat jumlah, laki-laki katakanlah ada 3 orang, perempuan 1 orang, ya. Nanti dari 2/3 itu udah bagi 3 orang, sedangkan yang perempuan ini 1 sendiri dia, maka lebih banyak perempuan daripada laki-laki nanti, ya. Maka dalam hal ini pembagiannya tetap dihitung per kepalanya. Oh, kalau almarhum meninggalkan 3/3 laki-laki 4 perempuan, berarti dari sisanya dibagi berapa? 3 laki-laki 4 perempuan, berarti sisanya tadi dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Ingat aja, kalau ada jumlah laki-laki 3 orang kali 2, berarti kan 6, tambah 4 perempuan, perempuan tetap 4, 1 dia. Berarti total dari sisa tadi 450 dibagi 10, dapat nilai 1 bagian. Sedangkan untuk yang laki-laki dia mengambil porsi 2 bagian. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan tadi bahwasanya di sana ada hak saudara dan saudari kandung almarhum. Kalau almarhum yang meninggal dunia ini tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki orang tua. Nah, bagaimana kalau ada kasus yang lain, ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan istri tadi, almarhum yang meninggal ini masih hidup ibu kandungnya, dan almarhum yang meninggal ini punya saudara dan saudari kandung. Pertanyaannya, apakah di sana ada hak saudara dan saudari kandung? Maka dalam kasus ini mereka ada hak. Haknya berapa? Mereka akan mengambil sisa. Sisa dari siapa? Setelah diberikan hak untuk istri sebesar 1/4, kemudian diberikan hak untuk ibu kandung sebesar 1/6, sisanya baru diberikan kepada saudara dan saudari kandung. Karena ingat bahwasanya jumlah pihak saudara ini juga mempengaruhi bagian ibu kandung. Kalau saudara kandungnya hanya 1 orang, maka ibu dapat porsi 1/3. Tapi kalau jumlah saudara kandungnya lebih dari 1 orang, maka ibu dapat bagian 1/6, ya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 di sini dijelaskan bahwasanya fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jadi kalau almarhum ini punya ikhwah, mana ikhwah ini kan jamak, lebih dari 1 orang. Jadi kalau almarhum punya saudara lebih dari 1 orang, baik yang sekandung ataupun yang sebapak ataupun yang seibu. Karena perlu kita perhatikan, saudara ini dia banyak jenis. Ada saudara sekandung, maknanya 1 ayah dan 1 ibu dengan almarhum. Ada saudara sebapak, 1 bapak beda ibu dengan almarhum. Dan ada saudara seibu, 1 ibu beda bapak dengan almarhum. Itu semua masih ada hubungan darah, ya. Yang enggak ada hubungan darah adalah saudara tiri.
Jangan nanti langsung ketika ada saudara sebapa langsung dia katakan, oh ini saudara tiri, enggak ada hak. Kita lihat dulu siapa saja ahli waris yang tinggal, barangkali mereka ada hak. Jadi enggak boleh sembarangan kita langsung memvonis tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain. Baik, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus tadi bahwasanya kalau masih hidup ibu kandung daripada almarhum, ayah kandungnya sudah duluan meninggal, maka di sana masih ada hak saudara dan saudari kandung. Tetapi kalau masih hidup ayah kandung daripada almarhum, maka saudara kandung dan saudari kandung terhalang dengan ayah. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, almarhum yang meninggal ini masih hidup ayahnya, dan almarhum yang meninggal ini punya abang dan adik saudara kandung. Maka yang berhak itu hanya dua saja. Siapa itu? Yang pertama itu adalah istri yang berhak dapat warisan, yang kedua ayah kandung. Sedangkan saudara dan saudari kandung ini terhalang dengan ayah. Kan kalau disebutkan saudara kandung almarhum, habis itu ada ayah, kan saudara kandung ini kan anak ayah juga. Sehingga kalau masih hidup ayah, maka ayah menghalang seluruh saudara dan saudari daripada almarhum yang meninggal dunia. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami berkaitan dengan permasalahan warisan, dan jangan sampai kita memberikan fatwa tentang masalah warisan tanpa adanya ilmu, apalagi dalam masalah hijab tadi. Kadang-kadang ada yang sampai mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Contoh kasus tadi, saudari perempuan kandung ada hak, lalu dia mengatakan, "Ya, ada hak. Ini kan wali agak mandang." Sehingga yang perempuan enggak ada hak katanya. Enggak boleh kita bilang seperti itu. Harus ada landasannya, harus ada dalilnya. Dari mana kita? Harus ada referensinya. Dari mana kita memahami bab itu? Beda masalah wali, kalau perwalian nikah ya laki-laki. Tapi dalam hal masalah warisan itu Allah jelaskan sendiri dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Fa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kalau almarhum punya saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung, maka mereka mendapatkan hak, dua-duanya berhak dengan kaedah pembagian 2:1 antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan kandung. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan juga sangat penting kita juga memahami tentang bab hijab. Siapa yang menghalang dan siapa yang dihalang dalam permasalahan warisan. Sampai-sampai para ulama yang fokus masalah warisan ini membuat sebuah kaedah. Apa kaedah yang mereka sampaikan? Bahwasanya la yahillu liman la ya'rifu bab al-hajb ay yuftiya fil fara'id. Tidak halal, berarti haram, barang siapa yang tidak menguasai bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena sekali lagi dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini kalau kita nggak ada pengetahuan, lebih bagus kita cari informasi, kita tanya kepada orang yang faham, atau paling tidak kita baca referensinya, ada nggak di dalam kitab. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita benar-benar memberikan hak kepada orang-orang yang seharusnya berhak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau tidak, maka ini akan terjadi kezaliman ketika kita mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Apalagi dalam kondisi misalkan yang berhak ini dia dalam kondisi memang butuh harta, butuh biaya untuk hidupnya sehari-hari. Datang kita tanpa ada ilmu, langsung kita fonis hak. Nah, ini bahaya sekali.
zalim, ya. Maka ketika terjadinya kezaliman, apalagi di sana ada yang memakan hak orang lain, maka ini hati-hati. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-14, Allah mengancam bagi orang-orang berbuat zalim, berbuat melampaui batas daripada ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, maka ancamannya ada 3. Yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu ini, karena ilmu ini termasuk ilmu yang diperintahkan kita mempelajarinya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan tentang pembagian hak daripada saudara dan saudari kandung almarhum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana